Semua dengki adalah jelek. Ngiri kepada saudara kita adalah jelek semuanya, kecuali dalam dua hal. Ungkapan dari Nabi hasad, tapi maksudnya adalah ghibtah. Ngedengki yang boleh ada dua. Mendengki rajulun atahu Allahu malan, kita mendengki orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Masuk ngiri, pengen kayak dia. Jadi bedanya dengki yang tercela dengan dengki yang baik adalah kalau dengki yang tercela itu ngelihat orang kaya kita nggak senang lalu mengharap hancurnya kekayaan tersebut. Tapi dengki yang baik tidak mengharap kehancurannya, hanya dia pengen seperti dia, bahkan dia tidak mengganggu, bahkan mungkin malah mendorong. Maka di sini adalah ada dengki yang baik, rajulun atahullah, atau ngiri yang baik, rajulun atahullahu malan, yaitu kita mengiri kepada orang yang diberi oleh Allah kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian dia telah menggunakan bagaimana niat hartanya tersebut untuk kebenaran, kebaikan. Jadi menggunakan hartanya untuk kebaikan. Artinya apa? Diajari oleh Rasulullah, ayo sekarang lihat, untuk bisa menjadi orang dermawan, sekarang di dalam hatimu sudah ada niat menjadi orang dermawan. Bagaimana niat menjadi orang dermawan? Di saat melihat orang kaya yang dermawan, dia sudah berkata, ya Allah, kalau seandainya saya kayak dia, Allah, enaknya dia punya duit banyak, sedekah banyak. Biarpun masih berhayal karena dia nggak punya duit, masih berangan-angan. Kadang-kadang angan-angan gini pun enggak. Bahkan angan-angannya pun masih pelit ya. Angan-angannya masih pelit ya. Temennya tetangga, bu, kalau seandainya ibu punya duit dikasih Allah 1 miliar gimana? Untuk apa? Untuk pondok ya 500 juta. Ntar dulu 500 banyak banget. Padahal duitnya belum ada. Berandai-andai saja sudah pelit. Sebentar diajari Nabi berandai-andai yang dermawan dong. Ngelihat orang yang lihat orang bisa sedekah 1 miliar, 2 miliar, berangan-anganlah. Kalau seandainya, ya Allah, alangkah enaknya, semoga aku bisa kaya kayak dia. Jadi senang melihat orang itu jadi infak, ahli infak. Di sisi lain dia merindukan seperti dia. Maka itu adalah dengki yang tidak tercela. Melihat orang kaya banyak sedekah, ini pemupuk. Kalau kita tidak pernah berangan-angan, berandai-andai, sehingga dalam usaha kita selalu seandainya nanti kalau besar bang, yuk kita akan jadi orang seperti itu. Dia orang kaya, enaknya Masya Allah, sudah kaya, dia bisa menikmati dunianya, ternyata sedekahnya tidak kurang-kurang, terus sedekah, terus sedekah, berandai-andai. Bahkan ini termasuk bagian daripada niat, kata Imam Ghazali, kalaupun kita mati dalam keadaan tetap fakir, dapat pahala sudah. Allah, bercita-cita seandainya aku diberi oleh Allah ini. Dan jika benar-benar kaya, insya Allah dia bakal bisa dermawan. Karena apa? Dari awal sudah terbangun niat yang mulia. Daripada dikagetkan dengan kekayaan, ingat kerjaannya susah, capek dan sebagainya. Wah, enak aja kasih-kasih, kerja keras dong, pelit. Tapi dari awal sudah dipupuk jiwanya itu. Jiwa dermawan. Di saat fakir, cita-cita menjadi seorang dermawan. Berangan-angan untuk bisa membangun pesantren, berangan-angan untuk bisa membantu masjid, berangan-angan untuk membantu yatim piatu dan seterusnya. Berangan-angan. Dan setiap melihat orang berbuat baik, ternyuh hatinya, senang satu sisi, alhamdulillah. Dan di sisi lain, ya Allah jadikan aku seperti dia, ya Allah. Warajulun atahullah hikmatan, dan satu lagi kita boleh ngiri kepada orang yang diberi Allah hikmah. Hikmah itu ilmu. Diberi Allah ilmu menjadi seorang alim, fahuwa yaqdi biha, kemudian ilmunya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Tidak berdusta dengan ilmunya, tidak khianat dengan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada orang lain. Ngelihat ulama-ulama yang adil, ulama yang benar, dia pengen, ya Allah, kalau memang tidak bisa aku, semoga anakku dan keturunanku, ya Allah. Biarpun dalam irama doa saja, yang menunjukkan bahwasanya hatinya pun menginginkan yang sesungguhnya. Dan harus bukan pura-pura, kalau pura-pura Allah juga tahu enggak. Memang betul, sekarang Anda merasa atau tidak pengen seperti itu? Gitu kan pertanyaannya. Anda merasa enggak? Mungkin Anda seorang fakir, Anda merasa enggak di dalam hati Anda pengen kaya kayak orang itu bisa bangun ini? Ada cerita di sini, ada orang bangun pondok, bangunan ini dan sebagainya. Kita pernah berpikir enggak kalau ya Allah jadikan aku seperti dia? Enggak pernah juga begitu. Jauh kalau begitu dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Kalaupun kita punya kebaikan susah, karena apa? Kita tidak pernah berangan-angan. Yang tidak mampu pun punya cita-cita mulia untuk semacam itu. Sehingga muncullah orang yang seperti yang pernah kami ceritakan, lihat, karena dia pengen bersedekah, berinfak, sampai dia di pasarnya ngumpulin duit. Setiap ada duit yang 1000-an yang logam itu, 1000 ada itu dikumpulin sampai berat berapa kilo dibawa ke sini. Dan dia ngomong, Buya, karena saya tidak bisa nyumbang besar seperti orang-orang lain,
ini setiap saya jualan saya masukkan ke celengan saya, ini berapa, 2 atau 3 sehari, 1.000, 2.000 atau 3.000, kumpulin setiap hari sampai dibawa ke sini, kalau tidak salah sampai berapa, 11 atau 9 juta lupa saya, sampai bawanya berat anak-anak itu. Lihat, padahal dia orang yang fakir. Kenapa? Dia berkeinginan seperti orang kaya. Ketahui ya, hebat orang ini, dan kalau dia kaya benar bakal bisa, dan niatnya itu sudah dinilai oleh Allah. Bahkan kalau ada orang niatnya kayak begitu, dia sudah mendapatkan pahala melebihi daripada orang yang paling kaya nanti yang ada di sini yang bersedekah. Jadi niat yang baik, dan wujudkan niat itu dari yang kecil. Kalau anda mampunya 1.000, 2.000, 2.000, jangan menunggu nanti. Lihat, kalau menunggu itu tidak, bukan begitu caranya. Jangan menunggu, maka lanjutannya nanti ada dari hadis selanjutnya.